damai di hati, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di hari ini, Rabu 19 Oktober 2022 lewat program Renungan Harian Keluarga dalam channel YouTube Gemim Maranatha Selatan. Saya percaya hari ini kita diberkati oleh Tuhan, dan karena itu mari kita mengisi hari ini dengan beribadah, memuliakan Tuhan, merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, terpuji Engkau Tuhan, oleh karena anugerah kasih Bapa, kami terus menikmati berkat Tuhan, kehidupan, kekuatan, kesehatan, umur panjang, berkat-berkat dalam tugas dan tanggung jawab yang Kau percayakan bagi kami, bahkan dalam segala usaha pekerjaan yang kami tekuni di dalam Kau. Dan hari ini, betapa kami menyadari, kami butuh tuntunan Tuhan dalam kehidupan ini. Firman-Mu berkata bahwa manusia hidup tidak saja dari makanan jasmani, tetapi juga makanan rohani lewat firman-Mu. Karena itu Bapa, di hari ini kami hendak lagi membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Perlengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk membaca dan merenungkannya, supaya kami boleh memahami dan boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami semua. Ampuni kami dari salah dan dosa yang kami perbuat. Kami mengaku bahwa sesungguhnya kami tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi sungguh kami bersyukur oleh karena anugerah kasih Bapa di dalam Yesus Kristus, kami dilayakkan menjadi anak-anak-Mu dan ada dalam persekutuan ini. Kami siap membaca firman-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan di hari ini dalam kitab Pengkhotbah 5, ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan dituliskan seperti ini. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah bagian firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Kita akan merenungkannya dan diberikan judul, Jangan Menunda Bayar Nasar. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nasar dalam bahasa Ibrani, nadar, artinya menyebut nama Allah, adalah janji yang diucapkan kepada Tuhan Allah yang harus ditepati, disertai dengan tindakan. Ada ungkapan yang berkata, janji adalah hutang jika tidak dibayar. Ungkapan ini dapat diartikan bahwa apabila seseorang mengucapkan sebuah janji, maka ia terikat dengan kewajiban yang harus diselesaikan. Dalam realita kehidupan beriman, sadar atau tidak sadar, umat Allah seringkali bernasar kepadanya, kepada Tuhan. Oleh karena ada hal-hal yang ingin ia minta dan dapatkan dari Tuhan Allah. Umat Allah menyadari bahwa Tuhan Allah, sumber jawaban, dapat memberi mereka harapan, doa dan puji-pujian, baik secara pribadi maupun dalam persekutuan beribadah bersama, sering berisi nasar yang berisi janji kepada Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang diberkati, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam Alkitab banyak diceritakan tentang umat Allah yang bernasar oleh karena ingin mendapatkan sesuatu, lalu bernasarlah Yakub. Kalau kita membaca firman Tuhan, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang
yang kutempuh ini memberikan kepadaku roti untuk dimakan, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Itu kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 20 dan hingga 21. Saudara, hal ini menunjukkan bahwa dalam segala situasi dan dalam segala keadaan, oleh karena sebuah dorongan yang kuat untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dalam hidup, apakah itu umur panjang, sukses dalam karir dan jabatan, ataupun hal-hal materi lainnya, umat Allah mengucapkan nasar. Sebagaimana juga syair lagu, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejak terpenuh. Dan syair selanjutnya, ku datang juru selamat, berkatilah. Saudara, bernasar kepada Tuhan adalah untuk memohon berkat. Orang percaya mengucapkan nasar kepada Tuhan Allah oleh karena memohon berkat untuk beroleh kehidupan yang diberkati. Hal itu baik. Namun firman Tuhan Allah mengingatkan, bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Mazmur 76 ayatnya yang ke-12. Sebagai pribadi, sebagai keluarga Kristen, firman Tuhan Allah mengingatkan bahwa ketika kita menginginkan dan mengharapkan sesuatu yang mendapatkan atau mendatangkan berkat atau pertolongan, ketika berhadapan dengan pergumulan hidup, maka sadar atau tidak, kita sering bernasar kepada Tuhan Allah. Dalam setiap doa dan puji-pujian, ada nasar untuk memohon pertolongan dan perlindungan serta berkat dari Tuhan Allah. Firman Tuhan hari ini mengingatkan dan mengoreksi bentuk penyembahan kita kepada Tuhan Allah, agar tidak disesatkan oleh sikap dan perilaku menunda atau tidak menepati nasar. Bagi Tuhan Allah, menunda membayar nasar adalah sebuah tindakan bodoh yang tidak disenanginya. Itulah sebabnya, tepatilah nasarmu dan hiduplah takut akan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, terpuji Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Termasuk hari ini lagi Engkau beri kesempatan bagi kami untuk ada dalam persekutuan lewat renungan harian keluarga. Firman-Mu mengajarkan dan mengingatkan kami ketika kami mengucapkan nasar, janji pada Tuhan, biarlah itu bukan cuma sekedar kami ucapkan keluar dari hati kami, tetapi kami tindak lanjuti, kami tepati dalam perjalanan kehidupan kami sebagai orang percaya. Karena Tuhan memberi janji pula bahwa setiap orang yang mau taat dan setia kepada Tuhan, setiap orang yang mau menepati dan membayar nasar, kepadanya diberikan juga berkat Tuhan, penyertaan tuntunan Tuhan, ketika pula menghadapi berbagai-bagai tantangan dan persoalan kehidupan. Sebab dalam realita kehidupan ini kami tidak hanya berhadapan dengan berkat Tuhan saja, tetapi kami juga akan diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan, cobaan, ujian iman. Dan setiap orang yang mau dekat dengan Tuhan diberi jaminan Tuhan menyertai dan menuntun. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati umat-Mu Jemaat Maranatha Paslaten, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua yang lanjut usia, kiranya terus ada dalam bimbingan, tuntunan, perlindungan Tuhan.
perangkat pelayanan yang ada, badan pekerja, komisi kerja, teruslah diberkati oleh Tuhan. Diaken, penatua Bipra, penatua di kolom, para pendeta, terus dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Para kostor, Engkau berkati senantiasa. Tim multimedia, pegawai gereja, Engkau berkati pula dalam kehidupan. Ketika hari ini mungkin kami diperhadapkan dengan tantangan, kuatkan iman kami Bapa, tidak putus asa, tidak kecewa, tetapi terus bersyukur dan mengandalkan Tuhan semata. Terus berkati pemerintah kami, sertai mereka dalam tugas tanggung jawab pelayanan di kepemerintahan, agar mereka boleh melayani masyarakat dengan baik, adil, dan bijaksana. Bapa, hari ini kami serahkan hidup kami, dituntun, dibimbing, diarahkan oleh Engkau dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Terpuji Engkau dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah program Renungan Harian Keluarga edisi hari ini. Tuhan memberkati kita, dan karena itu selalu kita diingatkan, rajin berdoa, baca firman, rajin bekerja. Jangan lupa untuk share, like, komen, bahkan ikuti terus Renungan Harian Keluarga ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.